Yang terhormat Bapak Nanang Krisdianto, STMKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah e-commerce, dan rekan-rekan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami dengan berjudul Analisis SWOT dan BMC pada Freya Protein Cookies, guna menempuh tugas akhir semester mata kuliah e-commerce. Baik, izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada saya sendiri, yaitu Maulida Zalatumila dengan NIM 444122073 dari kelas 5C. Dan juga rekan saya yang bernama Perkenalkan, nama saya Syafandar Mustakimah dengan NIM 444122065 dari kelas 5A. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kepada rekan saya yaitu Syafandar Mustakimah untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih Teh Aida atas kesempatannya. Di sini kita akan ngebahas terkait Freya Protein Cookies. Produk ini tuh merupakan salah satu produk turunan hasil pertanian yang dijual di toko online, yakni cookies yang dijual oleh perusahaan Foraya yang merupakan kepanjangan dari For Indonesia Raya. Cookies ini sehat tinggi protein yang terbuat dari hidrolisat protein ikan pertama di Indonesia. Mengandung protein yang terdiri dari 96% asam amino esensial sehingga jauh lebih mudah diserap oleh tubuh. Foraya Protein Cookies merupakan cemilan sehat yang dirancang untuk memberikan asupan protein tinggi dengan cita rasa yang lezat. Foraya Protein Cookies hadir untuk bisa dinikmati tanpa khawatir memikirkan kalori. Cookies ini dibuat menggunakan bahan pilihan dan diolah menggunakan mesin sehingga menjaga kualitas cookies higienis dan juga lebih sehat. Selanjutnya, di sini kita akan ngebahas analisis SWOT-nya. Boleh di next, Teh. Nah, di sini yang pertama yaitu ada strengths atau kekuatan. Nah, produk ini itu kandungan nutrisi tinggi. Foraya Protein Cookies memiliki kandungan protein yang tinggi dari sumber ikan, memberikan manfaat yang signifikan bagi konsumen yang aktif dan peduli dengan pola makan sehat. Selain protein, produk ini juga mengandung serat yang tinggi. Lalu berikutnya yang kedua yaitu menggunakan bahan alami dan juga sehat. Nah, produk ini itu terbuat dari bahan-bahan alami seperti tepung sagu dan juga gula aren yang lebih sehat dibandingkan dengan bahan tambahan yang umum digunakan dalam cemilan lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu merupakan inovasi produk di mana produk ini tuh memperkenalkan hidrolisat protein ikan sebagai sumber protein yang lebih mudah diserap oleh tubuh. Lalu juga diperkaya dengan DHA dan EPA yang bermanfaat untuk perkembangan otak dan juga kesehatan jantung. Selanjutnya, produk ini juga bebas dari gluten atau gluten free, menjadikannya pilihan yang baik untuk individu dengan sensitivitas gluten. Selanjutnya, ragam varian rasa. Nah, produk ini tuh tersedia dalam 4 varian cookies yang berbeda, yaitu ada cookies nastar, cookies coko, cookies ubi ungu, dan cookies coko banana. Nah, cookies ini tuh tidak hanya sehat, tetapi juga enak dengan berbagai varian rasa, sehingga dapat menarik bagi berbagai kalangan konsumen. Selanjutnya, eh, penggunaan teknologi modern di mana mereka ini mengadopsi teknologi modern dalam proses produksi untuk meningkatkan kualitas produk. Lalu ada eh, mereka juga memiliki komitmen sosial yang tinggi terhadap masyarakat sehingga dipandang baik gitu. Foraya ini berkomitmen menyisihkan 5% dari penjualannya untuk program donasi protein. Hal ini menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat meningkatkan citra merek dan menarik konsumen yang peduli pada isu sosial. Selanjutnya juga di sini ada diversifikasi ukuran produk. Dapat dilihat di slide 3 tadi bahwa protein cookies Foraya ini terdapat dua ukuran produk dengan kemasan yang berbeda, yakni kemasan pouch dan juga jar. Akan tetapi, adapun kelemahannya di sini yang kemasan pouch itu hanya tersedia satu varian rasa saja yaitu rasa coklat. Nah, selanjutnya keunggulan yang terakhir di sini ada bersertifikat halal, terus juga ada HACCP certified dan juga berstandar ISO 22000. Next, Teh.
Nah, berikutnya yang kedua di sini yaitu ada weakness atau kelemahan. Selain kelemahan yang sudah disebutkan tadi, Furaya Protein Cookies juga masih memiliki yang pertama itu kesadaran merek yang rendah. Sebagai produk baru, Furaya masih perlu membangun kesadaran merek di pasar yang sudah kompetitif. Lalu selanjutnya harga yang relatif tinggi. Nah, di mana harga produk yang lebih tinggi dibandingkan cemilan biasa dapat menjadi penghalang bagi beberapa konsumen. Selanjutnya juga ketergantungan pada tren kesehatan, di mana perubahan dalam tren kesehatan dapat mempengaruhi permintaan produk ini di masa yang akan datang. Selanjutnya juga mungkin ada kurangnya pemahaman di kalangan konsumen tentang manfaat kesehatan dari produk berbasis ikan ini gitu. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada opportunities atau peluang. Nah, yang pertama di sini tren kesehatan yang meningkat. Dengan semakin banyaknya orang yang sadar akan pentingnya pola makan sehat, ada peluang besar untuk memperluas pasar dan menjangkau lebih banyak konsumen. Selanjutnya yang kedua yaitu pengembangan varian produk, di mana Foraya dapat mengembangkan varian rasa atau jenis produk baru untuk menarik lebih banyak konsumen. Selanjutnya yaitu ada kemitraan yang strategis. Nah, dengan menjalin kemitraan dengan gym atau pusat kebugaran dapat meningkatkan visibilitas dan penjualan produk. Selanjutnya yaitu ada ekspansi pasar online di mana memperluas kehadiran di platform e-commerce dapat menjangkau lebih banyak konsumen di berbagai daerah. Selanjutnya yang terakhir juga dapat meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan gitu atau terhadap keberlanjutan dapat meningkatkan daya tarik produk berbasis ikan yang sustainable ini. Boleh di next teh. Nah, yang terakhir dari analisis SWOT ini yaitu ada threats atau ancaman. Yang pertama, di mana persaingan ketat di pasar cemilan sehat. Nah, banyaknya produk cemilan sehat di pasaran menciptakan persaingan yang ketat sehingga mempengaruhi pangsa pasar Foraya. Selanjutnya juga perubahan preferensi konsumen yang berubah-ubah itu dapat berubah seiring waktu terhadap preferensi konsumen terhadap makanan dapat berubah seiring waktu gitu sehingga Foraya perlu terus berinovasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman yang ada atau dengan perubahan tren yang ada. Selanjutnya juga ada regulasi pangan yang ketat. Nah, perubahan dalam regulasi makanan dan keamanan pangan dapat mempengaruhi proses produksi dan juga distribusi Foraya. Nah, yang terakhir itu ada krisis ekonomi, ancaman dari kondisi ekonomi yang tidak stabil atau krisis ekonomi ataupun juga fluktuasi harga. Hal ini dapat mempengaruhi daya beli konsumen terhadap produk premium seperti Foraya Protein Cookies. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Maulida. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada BMC atau bisa disingkat Business Model Canvas. Business Model Canvas itu merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menggambarkan, menganalisis, dan juga merancang model bisnis sebuah perusahaan. Di sini kami mengidentifikasi BMC dari produk Foraya Protein Cookies, di mana BMC ini terdapat 9 elemen. Yang pertama di sini ada key partners. Key partners di sini di produk Foraya Protein Cookies itu yang pertama ada pemasok bahan baku yaitu petani sagu, petani ubi ungu, petani pisang, petani nanas, petani coklat, dan juga bahan lainnya. Yang kedua yaitu distributor dan juga reseller, di mana produk Foraya Protein Cookies ini bekerjasama dengan para distributor dan juga reseller di berbagai kota. Yang ketiga di sini ada pemasok kemasan. Yang keempat di sini ada penyedia layanan pengiriman. Dan yang terakhir key partnersnya yaitu influencer. Selanjutnya di sini adalah key activities, di mana yang pertama ada pembelian alat dan juga bahan untuk memproduksi protein cookies, yang kedua yaitu produksi cookies, yang ketiga yaitu pemasaran dan juga promosi, dan yang terakhir adalah distribusi. Selanjutnya di sini ada key research. Yang pertama di sini ada modal, yang kedua ada bahan berkualitas, yang ketiga yaitu tempat produksi, dan yang keempat di sini ada peralatan, yang kelima ada tenaga kerja, yang keenam ada merek atau branding, dan yang terakhir di sini ada platform e-commerce. Selanjutnya di sini ada value proposition. Yang pertama di sini yaitu cemilan sehat yang rendah kalori, tinggi protein dan juga serat. Yang kedua, protein cookies dari Korea ini menggunakan pemanis yang alami dari gula aren tanpa pemanis buatan. Yang ketiga yaitu bebas dari pewarna dan juga pengawet buatan. Yang keempat yaitu gluten free.
Yang kelima yaitu mengandung EPA dan juga DHA yang baik untuk daya ingat dan juga fokus. Yang ke selanjutnya di sini ada nut free atau aman untuk pengidap intoleransi laktosa. Dan yang terakhir di sini adalah aman untuk ibu hamil dan juga balita di atas 6 bulan. Oke, selanjutnya di sini ada customer relationship. Yang pertama yaitu Korea melakukan promosi dan juga diskon yang dimana adanya pengurangan harga dari harga yang sebelumnya. Yang kedua, Korea Protein Cookies juga mengadakan giveaway yang biasanya dilakukan di Instagram milik pribadinya Korea Cookies. Selanjutnya di sini ada elemen channel, di mana yang pertama itu ada website, yang kedua ada Instagram, yang ketiga yaitu TikTok, yang keempat yaitu ada toko online seperti Shopee, Tokopedia, dan juga Blibli, dan yang terakhir ada reseller. Dan yang selanjutnya di sini ada customer segment, di mana customer segment di sini itu ada semua kalangan, khususnya konsumen yang peduli dengan kesehatan. Nah, yang selanjutnya di sini ada cost struktur. Yang pertama yaitu biaya produksi, termasuk pada bahan baku, pembelian bahan baku, pembayaran tenaga kerja, dan juga fasilitas produksi. Yang kedua di sini ada biaya pemasaran dan juga promosi untuk iklan di media sosial, untuk kolaborasi dengan influencer dan lain-lain. Yang ketiga yaitu di sini ada biaya distribusi, di mana digunakan untuk pengiriman dan juga biaya kemitraan dengan reseller. Yang terakhir di sini, yang keempat di sini ada biaya pengembangan produk, yaitu untuk riset inovasi produk dan juga pengembangan rasa baru. Dan yang terakhir di sini ada biaya operasional yang digunakan sebagai pengelolaan website dan juga administrasi. Nah, yang terakhir di sini ada revenue stream atau pendapatan dari Korea Protein Cookies ini. Yang pertama yaitu dari penjualan secara grosir atau paket bundling melalui platform e-commerce. Dan yang terakhir ada penjualan grosir melalui reseller dan juga distributor. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih. Mungkin dari kami cukup sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.